Oke, halo Bu Cynthia dan teman-teman. Saya Habib Nego. Kali ini saya akan menjelaskan Vancouver General Hospital. Oke, Vancouver General Hospital atau singkatan dari VGH itu sebuah fasilitas medis yang berlokasi di Vancouver, British Columbia dan terbesar nomor 2 di Kanada. Oke, sebenarnya di Kanada itu terdapat banyak sekali rumah sakit. Tapi yang rumah sakit terbesar itu Vancouver General Hospital ini di posisi nomor 2, dan yang di posisi nomor 1 itu ada rumah sakit Ottawa. Oke, Vancouver General Hospital ini memiliki sebuah fasilitas yang cukup menarik, yaitu memiliki universitas kedokteran yang tergabung dengan Universitas British Columbia. Oke, analisis SWOT. Kenapa saya menggunakan analisis SWOT? Karena data yang didapat dari PDF yang dikirimkan lebih tepat menggunakan analisis SWOT. Lalu yang kedua, lebih mudah untuk digunakan. Lalu yang ketiga, bisa menganalisis bagian internal dan eksternal dari rumah sakit tersebut. Oke, di sini terdapat data porter Vancouver. Oke, yang exhibit pertama itu current shift schedule, itu schedule untuk apa, para pegawai. Oke, dari jam 1 pagi sampai jam 9 pagi itu tidak ada staff sama sekali. Lalu di jam 5 pagi sampai jam 1 siang itu ada 2 staff, dan seterusnya. Oke, lalu yang exhibit yang kedua, daily porter demand, itu dari jam 1 hanya 15,0, lalu di jam 2 13,2, dan itu mengalami fluktuatif. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Oke, analisis SWOT Vancouver General Hospital. Oke, di sini saya akan menjelaskan strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Yang pertama dari strength. Strength terletak di kota yang terkenal. Iya, memang Vancouver General Hospital ini terletak di Kanada dan itu cukup terkenal. Lalu yang kedua, alat yang digunakan sudah canggih. Iya, memang dari data yang saya baca-baca juga, alat yang digunakan di Vancouver General Hospital ini sudah cukup canggih. Oke, lalu yang ketiga, tenaga kerja yang digunakan sudah terlatih. Iya, memang Vancouver General Hospital ini sudah memiliki pegawai yang terlatih, dan sudah lumayan bagus. Lalu yang keempat, staff medis yang cepat tanggap. Iya, itu juga sangat penting untuk strength. Lalu weakness, ya, yang pertama itu pelayanan kurang baik. Itu kenapa saya menuliskan ini? Karena saya juga membaca dari beberapa review-review orang yang sudah pernah datang ke Vancouver General Hospital ini, memang pelayanannya cukup kurang baik. Lalu yang kedua, kekurangan staff. Ya, ini juga memang berpengaruh untuk Vancouver General Hospital ini, sama dengan yang witness point yang pertama, pelayanan kurang baik. Karena kekurangan staff, maka pelayanannya kurang baik. Lalu yang ketiga, sistem yang digunakan tidak efektif. Ya, memang sistem yang digunakan tidak efektif karena terbukti dari porter yang tadi itu, karena ada masalah, karena tabelnya fluktuatif, kadang naik kadang turun. Lalu yang keempat, sering melakukan penundaan porter. Ya, itu yang seperti yang tadi itu terdapat. Ya, di sini di exhibit 2 ini. Nah, daily porternya ini kadang-kadang dari tabelnya ini, seperti yang tadi saya bilang, itu mengalami fluktuatif. Lalu opportunity, di poin pertama, teknologi yang canggih meyakinkan konsumen untuk percaya. Iya, memang teknologi yang canggih itu memang dibutuhkan untuk sebuah rumah sakit yang ukuran yang sebesar itu di sebuah wilayah. Lalu yang kedua, sudah cukup lama di Kanada sehingga nama rumah sakit tersebut sudah terkenal. Ya, memang, dan sebenarnya Vancouver General Hospital ini telah dibuka dari tahun 1886, dan itu sudah cukup lama untuk sebuah rumah sakit. Lalu yang ketiga, memiliki perguruan tinggi sendiri. Ya, seperti yang saya tadi bilang, dia itu memiliki perguruan tinggi sendiri yang bekerja sama dengan Universitas British Columbia. Lalu trade. Yang pertama, sistem yang kurang efektif dan membahayakan pasien dan keuangan perusahaan. Iya, memang sistem yang kurang efektif itu menjadi kelemahan dan dapat membahayakan pasien. Nah, ya, itu
seperti yang tadi saya bilang juga, sistem yang kurang efektif itu kayak misalnya ada yang ada yang pasien dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua, sistem yang kurang efektif bisa membuat kesalahan dalam pengiriman. Iya. Lalu yang berikutnya, teknologi yang canggih bisa mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan mahal dari kompetitor yang lain. Oke, lalu strategi SWOT Vancouver General Hospital. Di sini terdapat data SWOT yang itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Oke, strateginya itu strength dan opportunity. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan fasilitas yang ada. Ya, seperti yang saya bilang tadi di bagian yang di bagian yang analisis SWOT. Oke, menjaga dan meningkatkan fasilitas yang ada itu lebih meningkatkan lagi daripada sebelum-sebelumnya agar mungkin bisa jadi nomor satu terbaik di Kanada. Oke, yang kedua, meningkatkan atau mengembangkan teknologi yang ada. Ya, memang teknologi ini memang sangat dibutuhkan untuk sebuah rumah sakit yang sebesar itu di Kanada. Lalu yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan universitas. Ya, meningkatkan hubungan dengan universitas seperti media pengajarannya mungkin bisa melalui sebuah rumah sakit, atau melakukan praktek yang baik untuk di sebuah rumah sakit. Lalu weakness opportunity, yang pertama itu memperbaiki atau meningkatkan sistem menjadi lebih efektif. Lalu yang kedua, membuat history record pemesanan yang lebih efektif. Lalu strength and threat. Yang pertama, memperbaiki sistem menjadi lebih efektif seperti yang tadi saya bilang. Yang kedua, membuat membuat cabang di beberapa wilayah yang rentan dengan penyakit. Iya. Memang membuat cabang di wilayah yang rentan penyakit ini memang sungguh membantu, apalagi untuk sebuah rumah sakit yang sudah cukup terkenal itu memang butuh cabang-cabang agar lebih bisa dikenal lagi. Lalu weakness threat. Yang pertama, memperbaiki sistem menjadi lebih efektif. Ya. Lalu yang kedua, memperbanyak staff yang memadai. Ya, memang di Vancouver General Hospital ini memang sedikit kekurangan pegawai. Ya terlihat dari tabel yang ini. Oke, di exhibit 1 ini cure shift schedule ini di jam 1 sampai jam 9 pagi saja itu tidak ada staff yang ada. Lalu di sini juga terjadi ketimpangan di jam 1 sampai jam 9 malam itu ada sampai sampai 8 staff yang ada di situ. Oke. Sekian, terima kasih.